Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film yang banyak kalian request. Bersiaplah. Perfilman animasi Hollywood telah banyak sekali menggunakan teknologi yang beragam untuk menyajikan film animasi yang berkesan. Dari teknologi 2D, 3D, hingga stop motion. Tapi ada salah satu teknologi yang hanya digunakan oleh beberapa studio untuk membuat animasi mereka. Teknologi tersebut bernama motion capture. Teknologi ini memungkinkan setiap karakter dalam filmnya nampak sangat real dengan dunia nyata, khususnya manusia. Banyak sekali yang memuji akan kehadiran teknologi ini, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motion capture justru membuat film animasi nampak menyeramkan. Teknologi ini pertama kali digunakan pada tahun 2004 dalam sebuah film animasi keluaran Warner Brothers Studio berjudul The Polar Express. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks dan menorehkan rekor di Guinness Book of World Record sebagai film animasi pertama yang menggunakan teknologi motion capture. So, The Polar Express. Bagi kalian yang lahir di tahun 2000-an mungkin masih ingat dengan film yang satu ini. Jujur, menurut kami The Polar Express merupakan salah satu film animasi keluarga dengan tema Natal terbaik yang pernah dibuat. Entah kenapa kayak berasa sangat magical dan sangat Christmassy. Tapi yang membuat film ini sangat memorable adalah memang penggunaan teknologi motion capture-nya itu. Setiap karakter, latar tempat maupun benda-benda yang ada dalam film ini nampak nyata. Tidak dipungkiri bahwa hal tersebut justru membuat sebagian orang merasa ngeri. Maksudnya, lihatlah tampilan mereka. Seperti boneka porselen yang hidup atau gerakannya seperti manusia yang digerakkan oleh sesuatu. Terlepas dari semua itu, The Polar Express tidak hanya memberikan rasa ngeri lewat visualnya, tetapi juga oleh alur ceritanya. Terlihat magical, tapi kadang-kadang magicalnya itu membawa kita pada suasana yang sepi ataupun sunyi. Coba deh, kalau ada waktu kalian sempatkan untuk menonton film ini dan rasakan suasana yang ditawarkan. Apalagi ketika kereta sudah sampai di Kutub Utara atau the North Pole, terasa sangat aneh dan sepi. Selain itu, The Polar Express juga menghadirkan karakter aneh yaitu The Hobo atau gelandangan yang ternyata dia adalah hantu. Kemudian, notice gak sih, kita sama sekali tidak tahu nama dari setiap karakter yang ada dalam film ini. Maksudnya, dia siapa? Dia, ataupun dia? Sebenarnya ada apa ini? So, sebelum masuk ke teorinya seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Dukung channel ini supaya terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi dan konspirasi film dari kami. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode The Polar Express. The Hero Boy, Conductor, and the Hobo. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa banyak dari karakter dalam film ini tidak memiliki nama. Kita bisa mengenali mereka lewat credit title ketika film sudah selesai. Setidaknya ada beberapa tokoh yang tertulis di sana. Ada The Hero Boy, The Hero Girl, Billy, Conductor, dan The Hobo atau gelandangan. Menceritakan tentang sebuah kereta bernama Polar Express yang berangkat menuju Kutub Utara. Selama perjalanan, mereka selalu berhenti di beberapa tempat untuk menjemput anak-anak. Salah satu yang mereka jemput adalah anak ini. Kita sebut saja The Hero Boy, karena ya tadi kita nggak dikasih tahu namanya siapa. Bocah ini tuh ya, dia memiliki rasa doubtful atau keraguan-raguan akan adanya Santa Claus. Dia berpikir bahwa itu hanyalah dongeng anak-anak saja. Nah, ketika The Polar Express yang secara ajaib melewati rumahnya, the conductor atau kondukturnya bilang bahwa kereta tersebut akan pergi ke Kutub Utara untuk menemui Santa Claus. Awalnya dia ragu, namun pada akhirnya dia naik ke kereta tersebut yang ternyata sudah mengangkut banyak anak-anak lain. Sejak saat itu, dia mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menakjubkan atau mungkin mengerikan. Nah, salah satu karakter yang cukup menimbulkan pertanyaan adalah tokoh The Hobo atau si gelandangan. Pertama kali kita melihat pria ini ada di bawah gerbong kereta. Kemunculannya di sana cukup mengagetkan. Kemudian kita bisa mengenalinya ketika si bocah ini, The Hero Boy, naik ke gerbong kereta. Di atas sana nampak The Hobo sedang duduk santai.
Awalnya kita mengira bahwa The Hobo ini adalah manusia pada umumnya yang secara ilegal naik ke dalam kereta. Namun ternyata The Hobo ini adalah sosok hantu yang berdiam diri di kereta tersebut. Yang membuatnya menarik adalah suara dari The Hobo dan konduktor itu terdengar sama. Dan memang ternyata keduanya disuarakan oleh Tom Hanks. Selain itu, jika kalian ingat, film The Polar Express ini mengambil sudut pandang si bocah alias The Hero Boy ketika ia sudah dewasa. Dan ternyata suara The Hero Boy ini pun terdengar sama dengan suara The Hobo maupun konduktor. Jadi ada 3 tokoh berbeda dengan suara yang sama, yaitu The Hero Boy, konduktor, dan The Hobo. Alih-alih karena kekurangan dana untuk mengcasting aktor lain selain Tom Hanks, fan teoris percaya bahwa adanya alasan lain mengapa Robert Zemeckis selaku sutradara membuat ketiga karakter tersebut disuarakan oleh orang yang sama. Teorinya mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena antara The Hero Boy, Conductor, dan The Hobo adalah satu tokoh yang sama. So, Conductor dan The Hobo merupakan representasi dari The Hero Boy ketika dia beranjak dewasa. Seperti yang kita ketahui bahwa pada awal film, tokoh The Hero Boy ini adalah sosok yang doubtful atau penuh keraguan-raguan terhadap Santa Claus, questioning everything about it, dan dia mulai merasa bahwa Natal bukanlah sesuatu yang magical lagi. Nah, jika hal ini terus terjadi padanya, maka di masa depan ia akan bernasib seperti The Hobo. Karakter The Hobo ini, dia juga tidak percaya akan Santa Claus, ragu akan kepercayaannya terhadap kekuatan Natal, dan sebagainya. Maka, sekali lagi, jika The Hero Boy masih ragu-ragu, dia akan berakhir seperti The Hobo yang malang. Beda lagi jika ia percaya, maka ia akan menjadi seperti konduktor di masa depan, menjadi orang yang penting, helpful, dan dia diberkahi oleh kekuatan Natal. Jadi kedua tokoh ini, The Hobo dan Konduktor merupakan versi masa depan dari The Hero Boy. Tergantung apakah dia percaya atau tidak. Namun pada akhirnya di ending film kita melihat bahwa The Hero Boy akhirnya memilih untuk percaya dan The Hobo melambaikan tangan menandakan bahwa dia tidak akan seperti The Hobo. Karena film ini berkaitan dengan kepercayaan seseorang, banyak orang yang menganggap bahwa kisah The Hero Boy dalam The Polar Express ini merupakan metafora dari kepercayaan agama Kristen. Kenyataan dan manipulasi waktu. Oke, sekarang mari kita bahas teori selanjutnya yang menurut kami cukup mind-blowing karena tanpa diduga, film ini memiliki kemungkinan melakukan cross-universe dengan film lain. Tapi sebelum kesana, mari kita hadapi sebuah kenyataan yang mempertanyakan apakah The Polar Express merupakan sebuah kenyataan atau hanya sebuah mimpi belaka. Mari kita bahas satu persatu karena keduanya memiliki alasan yang cukup kuat. Pertama, The Polar Express sepenuhnya adalah mimpi. Teori ini didukung oleh scene di awal film. Ketika itu, sebelum The Hero Boy menaiki kereta Polar Express, dia nampak tertidur dan tidak lama suara kereta membangunkannya. Begitupun dengan suara jam yang berdenting. Ketika The Hero Boy bersiap untuk tidur, suara dentingan jam masih terdengar. Namun ketika suara kereta Polar Express mulai mendekat, suara dentingan tersebut mulai hilang. Ini menunjukkan bahwa dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Lebih lanjut, bukti yang semakin menunjukkan bahwa semua hanyalah mimpi adalah jaket atau mantel yang dipakai oleh The Hero Boy tersebut. Di awal film, kita melihat dia menarik jaketnya hingga robek, dan beberapa kelereng berjatuhan dari dalamnya. Jaketnya yang robek ini sempat disinggung beberapa kali hingga paruh ketiga film. Namun keesokan harinya, ketika melihat di ending film, The Hero Boy terbangun dari tidurnya. Dia menarik jaketnya hingga robek dan nampak beberapa kelereng jatuh dari dalamnya. Jadi, jaketnya yang robek di awal film itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Itu adalah bagian dari mimpinya. Tapi, teori ini sedikit mendapat bantahan nih guys. Jika kalian ingat, di ending film pun diperlihatkan bahwa si Hero Boy ini mendapatkan loncengnya kembali. Jadi kan waktu di Kutub Utara atau di The North Pole, dia bertemu dengan Santa Claus dan dia diberi sebuah lonceng. Lonceng pemberian dari Santa Claus itu sayangnya hilang entah kemana dan di ending film, lonceng tersebut berada dalam sebuah kado. Di sana terdapat sebuah memo atau surat yang ditulis oleh Mr. C yang bisa kita asumsikan bahwa dia adalah konduktor. Surat tersebut mengatakan bahwa si konduktor menemukan lonceng tersebut di bangku keretanya. Nah, jika semua ini hanyalah mimpi dan lonceng itu pun merupakan bagian dari mimpi tersebut, bagaimana mungkin lonceng tersebut ada di dunia nyata dan kembali ke tangan The Hero Boy?
Bahkan, orang tuanya pun tidak mengetahui siapa yang memberi lonceng tersebut. Ini artinya bahwa kejadian yang ia alami kemarin bukanlah mimpi. Tapi, jika semuanya adalah kenyataan, ada sebuah kejanggalan di dalamnya, yaitu masalah waktu. Seperti yang kita lihat di awal film, The Hero Boy melihat kereta tersebut sekitar jam 11.55 malam, 5 menit sebelum Natal. Dan ketika mereka sampai di Kutub Utara, jamnya masih menunjukkan waktu yang sama, yaitu 11.55 malam. Padahal sepanjang film kita disuguhkan dengan berbagai macam rintangan yang dilewati oleh kereta tersebut, sehingga gak mungkin gitu dengan waktu yang sangat cepat itu mereka bisa sampai di Kutub Utara. Menghadapi kejanggalan ini, seorang pengguna Reddit memiliki jawaban yang cukup mencengangkan. Dia mengatakan bahwa The Polar Express merupakan kereta yang bisa memanipulasi waktu karena di dalam gerbong mesin keretanya terdapat mesin waktu. Dalam salah satu adegan yang memperlihatkan dua masinis keretanya, kita bisa melihat sebuah benda yang tidak asing. Benda tersebut bernama flux capacitor. Flux capacitor ini merupakan sebuah alat yang pertama kali diperlihatkan dalam film Back to the Future yang dirilis pada tahun 1985. Pada dasarnya film ini menceritakan tentang sebuah perjalanan waktu dari masa depan ke masa lalu. Dalam film tersebut ada sebuah alat yang dinamakan dengan flux capacitor yang memungkinkan penggunanya bisa melakukan perjalanan waktu. Tanpa diduga, benda tersebut juga ditemukan dalam film The Polar Express ini. Mungkin kalian ragu terhadap teori ini, tapi tunggu hingga kalian tahu siapa sutradara dari film Back to the Future ini. Ternyata baik The Polar Express maupun Back to the Future, keduanya disutradarai oleh the one and only Robert Zemeckis. Ini menunjukkan bahwa The Polar Express berada dalam satu universe dengan film Back to the Future. Maka dari itu, suatu hal yang mudah bagi mereka untuk memanipulasi waktu seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, balik lagi ke teori The Hero Boy, Conductor, dan The Hobo. Jika mereka adalah satu orang yang sama dan semua kejadian yang ada dalam film ini adalah kenyataan, maka bisa jadi Conductor adalah The Hero Boy yang datang dari masa depan. Jadi mereka saling bertemu karena manipulasi waktu dari flux capacitor tadi. Lalu bagaimana dengan The Hobo? The Hobo sudah jelas ya, dia adalah hantu. Beberapa dari kalian mungkin tidak tahu, ada sebuah deleted scene dari film ini yang sekarang sudah dihapus oleh entah siapa. Dulu, deleted scene ini ada di YouTube, tapi sekarang sudah hilang. Pokoknya deleted scene ini menunjukkan kematian tragis yang dialami oleh The Hobo. Ternyata dia meninggal di kereta tersebut karena badannya membentur bagian atas terowongan kereta. Jika kalian ingat, ada satu scene yang menunjukkan ketika The Hero Boy dan The Hobo ada di atas gerbong kereta. The Hero Boy disuruh melompat dan di belakangnya ada The Hobo. Kita melihat The Hobo tersebut berubah menjadi salju ketika badannya membentur bagian atas terowongan. Banyak orang yang percaya bahwa The Hobo sewaktu kecil, dia juga mengalami apa yang dialami oleh The Hero Boy, yaitu naik ke gerbong kereta. Berbeda dengan The Hero Boy, The Hobo kecil tidak selamat karena membentur bagian atas terowongan tersebut. Itulah mengapa dikatakan jika The Hero Boy memilih untuk tidak percaya, maka dia akan bernasib tragis, penuh keraguan-raguan seperti yang dialami oleh The Hobo. Jadi, kalian lebih percaya yang mana? Oke guys, itu dia teori film lainnya episode The Polar Express. Semoga kalian terhibur dengan apa yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, share, dan komen supaya channel ini bisa semakin berkembang. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan konspirasi film-film lainnya. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.